Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong Plus, bagian 18. Elang yang penasaran, menempelkan telinganya ke depan pintu. Dia mendengarkan dengan perasaan gugup, berharap Regan mampu memuaskan gairah Angela. "Apa yang kau lakukan?" Terdengar suara Angela. Elang lantas semakin menempelkan telinganya agar bisa mendengar lebih jelas. "Sial! Ah!" Tak lama, Angela mendesah nyaring. Suara desahan itu menjadi lampu hijau untuk elang. Sekarang dia bisa tenang tanpa memikirkan keberadaan Angela. Saat elang beranjak dari pintu kamar tamu, terdengar suara lenguhan Angela. Elang menatap ke arah pintu. Suara lenguhan dan umpatan Angela itu begitu luar biasa, sampai membuatnya penasaran. Memangnya separah apa Regan melakukannya? Gumam elang, dia memberanikan diri membuka pintu. Pintu dibuka oleh elang, dia kini mengintip kegiatan Regan dan Angela karena penasaran. Pupil mata elang membesar, dia sekarang paham bagaimana akhirnya seorang Regan. Tubuhnya yang polos itu bergetar hebat, Regan benar-benar mampu menaklukkan wanita itu dengan baik. Elang lantas kembali menutup pintu. Dia memeriksa arlojinya, dan melihat waktu sudah menunjukkan jam 10 pagi. Gak sekolah lagi deh, decak elang. Tapi nggak apa-apa. Mungkin dengan begini, kemungkinan aku buat jadi ketos semakin menurun, lanjutnya. Elang memasuki dapur. Dia terkadang akan memasak, jika memiliki banyak waktu luang, seperti sekarang misalnya. Cukup lama elang memasak. Ia sengaja memasak banyak, karena ada Angela dan Regan di apartemennya. Karena terbiasa tinggal sendiri, elang cukup handal dalam urusan memasak. Dia jarang melakukannya, karena sering berada di luar untuk bekerja. Elang sesekali membelalakan mata, ketika mendengar aktivitas di dalam kamar tamu. Baginya itu terdengar begitu kacau, elang bahkan beberapa kali mendengar Angela berteriak nyaring sekali. Ia geleng-geleng kepala, itulah yang dilakukan elang sambil menyiapkan makanan ke meja makan. Waktu menunjukkan jam 11:30, ponsel elang tiba-tiba menerima sebuah pesan. "Apa ini nomor yang tertera di iklan bisnis Special Friend? Aku ingin mendaftar." Ternyata, itu adalah pesan dari orang yang tertarik untuk bergabung menjadi anggota di Special Friend. Elang segera membalas pesan tersebut, dia membuat janji temu dengan lelaki itu jam 2 sore nanti. Semakin bertambah, maka akan makin bagus, gumam elang. Dia sepertinya memang berniat ingin berhenti menjadi berondong plus-plus dalam waktu dekat. Terlebih, sekarang dirinya memiliki 2 pacar yang mempercayainya. Tepat jam 12 siang, barulah pergumulan di antara Regan dan Angela selesai. Regan menjadi orang pertama yang keluar dari kamar. Tubuhnya terlihat dipenuhi tanda merah, baik itu tanda merah alami di tubuhnya, maupun noda lipstik dari Angela. "Kau terlihat berantakan," komentar elang. Regan duduk ke kursi meja makan. "Percayalah, wanita itu lebih berantakan dariku sekarang," sahutnya. "Apa makanan ini boleh kumakan? Kebetulan sekali aku sedang lapar." Tadi pagi juga nggak sarapan, imbuh Regan yang sudah menenggak liurnya beberapa kali. "Makanlah. Aku memang memasaknya untukmu dan Angela," ucap elang. "Wah, kau bisa memasak? Hebat sekali," puji Regan yang segera melahap makanan. "Anggap saja ini sebagai terima kasihku, kau bersediakan terus melayani Angela?" Tanggap elang. "Bersedia banget. Permainannya luar biasa, El. Kenapa kau tidak menyerahkannya padaku sejak awal?" ujar Regan bersemangat. "Gimana mau nyerahin ke kamu, orang kau aja baru setengah bulan jadi anggota Special Friend." Elang melipat tangan ke depan dada. Ia menatap ke arah kamar tamu, dirinya jadi penasaran dengan keadaan Angela. "Aku cek Angela dulu," kata elang sembari beranjak dari meja makan. Dia datangi kamar tamu. "Angela!" Elang kaget menyaksikan Angela terkulai lemas. Bukannya diranjang, dia tampak tengkurap di lantai yang dingin. Rambutnya tampak acak-acakan sekali. Benar kata Regan, keadaan wanita itu lebih berantakan darinya. Elang menghampiri Angela, "Kau baik-baik saja?"
Tanyanya. Iya, sangat baik malah. Kau benar. Regan sangat luar biasa, lirih Angela dengan suara parau. Nampaknya dia sudah kehabisan suara karena tadi tak berhenti mengerang. Baguslah kalau kau suka, ayo makan. Aku membuat makan siang untukmu, tawar Elang. Beri aku waktu. Bagian bawahku masih berdenyut-denyut. Aku akan bergabung kalau sudah selesai menikmatinya, balas Angela. Elang terkekeh, dia beranjak meninggalkan Angela dan kembali ke meja makan. Setelah menikmati makan siang, Angela langsung pergi. Namun tidak untuk Regan, yang masih berada di apartemen Elang. Cowok itu tampak asik bermain ponsel di sofa. Kau tidak pulang? Tanya Elang sembari duduk ke hadapan Regan. Kalau aku pulang sekarang, maka aku akan ketahuan kalau sudah membolos, jawab Regan. Bukannya orang tuamu tak peduli padamu? Tukas Elang. Memang. Tapi mereka peduli dengan pendidikanku. Kalau ketahuan membolos, si tukang musem itu akan mengkuliku, sahut Regan. Tukang musem? Elang mengerutkan dahi. Papaku. Dia punya 3 istri, dialah yang menjadi alasan kenapa aku mengalami hyper, ungkap Regan. Ah. Aku mengerti maksudmu, itu pasti sulit bagimu. Kenapa kau tidak pindah saja dari rumah? Maunya begitu, tapi nggak jadi karena kakak tiriku nggak ngizinin. Kakak tirimu? Apa kau melakukan hubungan? Iya, kami pacaran, sudah hampir setahun. Sialan nih orang. Ujar Regan, dia tak fokus bicara pada Elang karena sibuk bermain game. Sepertinya hidupmu lebih rumit dari hidupku, komentar Elang. Nggak kalau kita tidak menganggapnya rumit. Anggap aja sebagai kesenangan, itulah yang kurasakan sama kakak tiriku. Aku cuman memanfaatkannya. Oh iya, aku juga nyaris meniduri istri ketiga papaku, ujar Regan. Dia berhenti bermain game dan memilih fokus bercerita pada Elang. Dasar sinting. Bukankah dia ibumu? Timpal Elang tak percaya. Tenang aja, nggak jadi kok. Lagian aku nggak sudi meniduri wanita yang pernah tidur sama papaku, jijik. Ucap Regan. Baguslah kalau begitu. Elang mendengus lega, karena menurutnya Regan masih terbilang waras. Saat kau melakukan ini semua, apa kau tidak terpikirkan tentang masa depan? Tanyanya. Aku punya banyak uang. Dengan uang aku bisa jadi apapun, sahut Regan percaya diri. Kau memang tipe orang tanpa beban, tukas Elang. Dia melirik jam dinding, jarum tampak hampir mengarah ke angka 2. Elang teringat dengan janjinya, kau mau ikut denganku menemui calon anggota baru? Ajaknya. Anggota baru bisnis kita. Tanya Regan memastikan. Iya. Oke, aku ikut. Elang dan Regan beranjak dari apartemen. Keduanya pergi menggunakan mobil Regan. Mereka mendatangi sebuah kafe. Setibanya di kafe, Elang dan Regan melangkah masuk beriringan. Ternyata tempat tersebut cukup ramai. Seketika kedatangan Elang dan Regan menarik perhatian banyak orang, terutama untuk para cewek yang ada di sana. Mengingat, keduanya sama-sama memiliki paras tampan. Elang dan Regan sendiri sudah biasa dengan perhatian seperti itu, jadi mereka sama sekali tak peduli. Elang mengedarkan pandangan ke segala arah. Dia mencari tangga, karena katanya lelaki yang ditemuinya memilih duduk di balkon kafe. Apa dia sudah sampai? Tanya Regan. Sudah, dia ada di atas. Ayo. Ajak Elang yang telah menemukan tangga. Ternyata, letak tangga tertutupi oleh tembok, makanya dia sulit menemukannya. Siapa namanya? Tanya Regan. Cakra. Jawab Elang. Ketika tiba di balkon, Elang menelepon Cakra, karena di sana terlihat ada 3 lelaki. Regan yang ingin membantu, mencoba mengamati 3 orang pria yang duduk. Dia yakin, calon anggota Special Friend pasti memiliki penampilan good looking, karena kebanyakannya memang begitu. Aku rasa yang baju merah itu, kata Regan sambil menunjuk dengan lirikan mata. Dia memilih yang paling tampan. Aku juga berpikir begitu, sahut Elang. Bersamaan dengan itu, seorang lelaki mengangkat tangan ke udara.
Dia tersenyum, sambil menunjukkan ponselnya yang berdering karena ditelepon Elang. "Hei, ini aku Cakra," ujar lelaki itu. Elang dan Regan mematung, bagaimana tidak? Cakra memiliki penampilan seperti jamet. Berambut pirang, berkulit sawo matang, dan kurus sekali. "Ayo kita pulang. Orang seperti itu tidak akan laku di bisnis kita," bisik Regan. "Setidaknya kita bicara dulu padanya." Elang memutuskan menghampiri Cakra, dia duduk di hadapan cowok itu. Regan terpaksa mengikuti Elang, dia duduk tepat di sebelahnya. "Kau Elang kan?" tanya Cakra. "Iya, kenalkan ini Regan. Dia juga bagian anggota Special Friend," sahut Elang sembari memperkenalkan Regan. Ia memperhatikan penampilan Cakra dengan baik-baik. Sebenarnya wajah lelaki itu tidak jelek, Elang merasa Cakra akan berubah menjadi tampan kalau dipoles dengan sempurna. "Apa alasanmu ingin bergabung ke Special Friend?" tanya Elang. "Aku yakin pasti karena masalah ekonomi," sinis Regan sembari melipat tangan ke depan dada. Bergaul dengan orang seperti Cakra bukanlah gayanya. Andai bukan karena Elang, dia pasti sudah pergi sekarang. "Benar sekali. Tapi aku juga punya alasan lain," ungkap Cakra. "Apa?" tanya Elang. "Karena mimpiku. Aku kepengen jadi aktor gitu kayak Leonardo DiCaprio idolaku," hehe, jawab Cakra cengengesan sambil memegangi tengkuknya. Regan sontak memecahkan tawa. Hal serupa juga dilakukan Elang, namun tawa Elang tidak segelak Regan. "Kenapa kalian tertawa? Apanya yang lucu?" timpal Cakra. "Wahaha. Dia lucu sekali, El. Dengan penampilannya itu, dia kepengen jadi kayak Leonardo DiCaprio. Orang kayak kita aja nggak bisa, apalagi dia." "Hahaha," ujar Regan yang terus terbahak, matanya bahkan sampai berair. Apalagi saat dirinya melihat wajah polos Cakra yang kebingungan. Elang berhenti tertawa. Dia berusaha menahannya sebisa mungkin, lalu menyuruh Regan untuk berhenti tertawa. Namun tidak mudah bagi Regan langsung berhenti tertawa. Karena itu, Elang jita kepalanya dengan keras. "Au! Sakit, El." Seketika Regan mengerang kesakitan, tawanya juga berhenti. Kini Elang bisa melanjutkan pembicaraannya dengan Cakra. "Maaf, Cak. Kami tidak bermaksud mentertawakanmu, kita kembali ke awal ya," tutur Elang. "Gak apa-apa," sahut Cakra yang memilih memaklumi reaksi Elang dan Regan. "Kalau mimpimu jadi aktor, terus kenapa kau ingin bergabung dengan bisnis kami? Apa kaitannya?" cecar Elang. "Karena aku sudah kehabisan uang, kebetulan aku baru saja ditipu. Aku bahkan hanya makan tahu tempe beberapa hari ini. Saat melihat iklanmu, aku merasa kalau satu-satunya yang bisa kumanfaatkan adalah tubuhku. Jadi aku daftar deh," jelas Cakra panjang lebar. "Harusnya sebelum daftar, kau ngaca dulu," tukas Regan. "Regan," tegur Elang. "Lah, aku nggak salah ngomong kan? Pelanggan kita mana sudi bercinta sama jamet kayak dia," sahut Regan. "Jadi ini masalah penampilannya." "Sebenarnya aku menyadari itu. Tapi, untuk memperbaiki penampilan kan butuh modal juga. Makanya aku daftar ke bisnis kalian dulu sebelum ikut casting-casting film. Aku yakin kok, ada pelanggan kalian yang mau tidur sama aku. Terutama pelanggan bule, mereka sukanya yang kulit eksotis kayak aku kan ya?" ujar Cakra panjang lebar. "Untuk sekarang, kami nggak pernah punya pelanggan bule. Kalau mau, sebaiknya kau ke Bali saja," tanggap Regan. Elang terdiam sambil menatap Cakra, dia melipat tangannya ke depan dada. Menurutnya Cakra tidak seburuk itu, kekurangan pria itu hanyalah modal untuk glowing. "Gan," panggil Elang. "Kenapa?" tanya Regan dengan kening yang mengernyit. "Bantu Cakra glow up," ucap Elang. "Apa? Kenapa aku? Kenapa dia nggak ditolak aja? Kita sekarang sedang kekurangan anggota. Apalagi kebanyakan para pelanggan kita sudah mulai bosan. Lagian kan uangmu banyak, kau pasti bisalah bantu dia. Kau juga sepertinya ahli mengenai urusan penampilan. Kenapa nggak kau aja sih?"
Regan mencoba menolak. Karena kalau kau nggak mau, aku akan mengeluarkanmu dari Special Friend. Ancam Elang. Aku akan adukan kelakuanmu pada Riley, Regan balas mengancam. Adukan saja, kau hanyalah anggota baru. Riley tentu lebih percaya aku daripada kau, toh aku adalah wakil ketua di Special Friend. Tegas Elang. Regan terdiam 1000 bahasa. Dia bisa saja tak peduli dan membiarkan dirinya dikeluarkan dari Special Friend. Namun Regan merasa belum puas bersenang-senang. Demi itu, dirinya akhirnya rela membantu Cakra merubah penampilannya. Bagaimana kalau kita berdua yang membantunya glow up? Bukankah itu adil? Celetuk Regan yang mencoba meringankan tugasnya. Ya sudah, aku juga akan membantu. Sahut Elang. Sepertinya, Regan benar-benar enggan melakukannya sendiri. Karena sudah sepakat, Elang, Regan, dan Cakra saling bertukar nomor. Mereka membuat grup chat khusus, agar bisa lebih mudah berkomunikasi. Selepas mengobrol, ketiganya pergi ke salon. Cakra disuruh memotong dan merubah warna rambutnya. Selagi menunggu, Elang dan Regan pergi ke toko pakaian, untuk membeli baju yang nantinya akan dipakai Cakra. Mereka membeli cukup banyak baju, terutama Regan. Katanya malas bantu. Ternyata kau yang belikan paling banyak, tukas Elang. Aku beli banyak, biar nanti nggak beliin dia lagi. Balas Regan, dia dan Elang kembali ke salon. Ternyata pemotongan dan perubahan rambut Cakra sudah selesai. Kini Cakra berdiri di depan cermin, hal serupa juga dilakukan Elang dan Regan. Keduanya memperhatikan penampilan Cakra, akan tetapi ekspresi mereka tampak datar saja. Apa aku tambah ganteng? Tanya Cakra sembari menatap Elang dan Regan secara bergantian. Bersambung.